Kita mesti banyak bersyukur karena menjadi umatnya Rasulullah. Gak kebayang deh kalau jadi umat terdahulu. Syariatnya berat banget. Semua yang akan aku sampaikan berdasar pada apa yang tertulis dalam buku Khasais Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Percaya deh, setelah nonton video ini, kalian akan nambah cinta Rasulullah dan syukur banget menjadi umatnya. Kekhususiaan ummah Nabi Muhammad SAW diangkat segala sesuatu yang membelenggu. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157, Allah menjelaskan, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Al-Isru artinya adalah berat. Maknanya, Allah tidak lagi mewajibkan kepada umat ini sesuatu yang berat dan di luar kemampuannya. Allah tidak menjadikan syariat seperti syariat-syariat umat terdahulu, seperti syariatnya Bani Israel misalnya, yang dibebankan dengan syariat yang susah dan repot, seperti halnya berikut ini. Bani Israel, kalau bajunya terkena najis, maka tidak ada cara lain untuk mensucikannya, kecuali dipotong bagian yang terkena najis. Gak cukup hanya dengan dicuci. Bahkan sebagian ulama mengira bukan hanya pakaian saja yang dipotong jika terkena najis, namun badan juga. Gak kebayang deh kalau tangannya kena najis. Berikut riwayat yang mengatakan hal tersebut. Mereka apabila salah satu anggota badannya terkena air kencing, maka potonglah anggota badan yang terkena air kencing tersebut. Al-Hafiz menjelaskan dalam riwayat Bukhari yang jelas adalah pakaiannya saja. Nah, untuk umat Nabi Muhammad nggak perlu dipotong. Cukup alirkan air dan basuh tempat yang terkena najis. Mau itu di tempat, baju maupun badan sudah bersih dari najis. Orang-orang Yahudi dulu jika menemukan perempuan-perempuan mereka haid, maka tidak boleh makan bersama. Bukan hanya makan, berkumpul pun enggak. Dan tidak boleh tinggal serumah, melainkan ditinggal di rumah khusus untuknya, sendirian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim dan Ahmad. Adapun umat ini telah dibolehkan untuk muamalah dengan perempuan-perempuan haid. Makan, minum, sampai tidur bareng pun boleh. Nggak perlu pindah rumah, yang tidak boleh hanya satu saja, yaitu bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Rasulullah bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Berbuatlah sesukamu kecuali nikah. Bani Israel tetap dijatuhin hukuman kepada yang bersalah, meskipun kesalahannya tidak disengaja. Tidak ada diat atau denda. Umat Nabi Muhammad diringankan hukuman bagi yang berbuat salah secara tidak sengaja dengan adanya diat. Ketika Bani Israel melakukan kesalahan fatal, yakni menyembah anak sapi, Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bagaimana cara bertaubat setelah mengakui kesalahannya itu, yakni dengan cara membunuh mereka sendiri. Itu salah satu metode yang dipakai. Dan ada metode taubat dari perbuatan maksiat-maksiat lainnya, seperti memotong anggota badan mereka, misalnya lidah bagi yang berbohong, mata bagi yang melihat ke orang yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Allah memudahkan jalan taubat untuk umat ini. Gak perlu aneh-aneh. Bahkan Allah senang sekali jika ada hambanya yang bertaubat, melebihi seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu bertemu kembali. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi belenggu dari umat-umat terdahulu dan telah dibebaskan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad SAW.